Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Ayu Indriani Astuti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kuningan dari kelas PGSD 2E kelompok 2. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Arifinar, yang kedua Ayu Indriani Astuti, saya sendiri, dan Dinda Febrin Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif yang saya dan teman-teman saya kembangkan menggunakan aplikasi Makromedia Flash 8 dengan materi magnet, listrik, dan teknologi untuk siswa sekolah dasar kelas 5. Media ini dirancang sebagai sarana pembelajaran yang interaktif dengan memadukan materi, gambar, animasi, audio, serta kuis evaluasi. Tujuannya yaitu supaya proses pembelajaran menjadi lebih menarik, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta membantu siswa memahami konsep magnet, listrik, dan teknologi dengan lebih mudah. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan setiap bagian-bagian dari media, mulai dari tampilan awal, menu utama, tujuan pembelajaran, materi, kuis, hingga hasil evaluasi yang terdapat di dalam media. Baik, langsung saja kita mulai ke penjelasan media pembelajaran ini. Pada slide pertama, yaitu seperti tadi yang sudah ditampilkan ya, pada tampilan pertama ini merupakan halaman loading dari media pembelajaran interaktif yang dibuat menggunakan Makromedia Flash 8. Halaman loading ini berfungsi sebagai tampilan awal sebelum pengguna memasuki menu utama. Pada halaman ini terdapat animasi loading yang bergerak secara otomatis. Animasi tersebut ini dibuat menggunakan kombinasi timeline dan motion twin pada aplikasi Makromedia Flash 8 sehingga memberikan efek proses memuat media sebelum digunakan. Halaman loading ini tidak memerlukan interaksi dari pengguna. Setelah proses loading selesai, media akan berpindah secara otomatis ke halaman menu utama menggunakan action script yang telah diprogram sebelumnya. Dengan adanya halaman loading, perpindahan menuju menu utama menjadi lebih halus sekaligus memberikan kesan bahwa media yang sedang mempersiapkan seluruh komponen yang diperlukan sebelum digunakan. Nah, ini merupakan scene kedua yaitu menu utama. Menu utama ini di sini ada judul materi yaitu magnet, listrik, dan teknologi untuk kelas 5 SD. Di sini juga terdapat beberapa pilihan menu, ada 4 menu ya. Yang pertama itu ada menu profil, menu tujuan, menu materi, dan menu kuis. Di menu profil ini yang berisi identitas penyusun media pembelajaran. Lalu di menu tujuan ini menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa setelah mempelajari materi. Menu materi di sini adalah berisi seluruh materi pembelajaran mengenai magnet, listrik, dan teknologi yang disusun secara sistematis. Dan yang terakhir ada menu kuis. Menu kuis ini digunakan sebagai evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa setelah mempelajari materi. Nah, setiap menu dibuat dalam bentuk tombol interaktif atau button. Ketika salah satu tombol diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman yang dipilih menggunakan action script. Dengan demikian, pengguna bisa berpindah antar halaman dengan cepat. Nah, desain menu utama ini dibuat sederhana dengan perpaduan warna, icon, dan ilustrasi yang menarik supaya mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar dan meningkatkan minat mereka untuk mempelajari materi. Nah, kita lanjut saja ke scene yang ketiga, yaitu ada scene identitas penyusun atau profil. Nah, apabila kita klik, kita akan langsung otomatis tersaji ke identitas atau profile. Di sini ada identitas pembuat. Yang pertama itu ada Arifina, Raindriani, dan Dinda Febrin. Di sini juga ditambahkan informasi pendukung lainnya seperti kelas dan universitas. Di halaman identitas ini dibuat supaya pengguna itu mengetahui siapa sih yang mengembangkan media ini. Terus kita bisa klik Home untuk kembali ke menu utama. Di sini setelah kita mengklik menu profile, kita ke menu tujuan. Di tujuan pembelajaran ini tersaji ada 4 tujuan pembelajaran. Di sini juga ada icon suara. Kita di sini bisa mendengarkan suaranya. Tujuan pembelajaran 1. Dengan menggunakan makromedia, siswa dapat menjelaskan jenis dan sifat-sifat magnet secara lengkap dan benar. Nah, itu dia suara yang dihasilkannya. Lalu di sini ada icon home untuk kembali ke menu utama. Setelah kita mengklik menu profile tujuan, setelah itu kita klik ke menu materi. Nah, di sini setelah kita klik menu materi bisa tersaji ada beberapa subtopik. Di sini ada 3 topik. Di sini ada icon home juga untuk kembali ke menu utama. Nah, apabila kita mengklik menu topik A, kita akan tersaji ke topik yang pertama yaitu mengenal magnet dan kegunaannya. Nah, materi ini dilengkapi gambar magnet sehingga siswa tidak hanya membaca teks, tapi juga melihat bentuk benda yang sedang dipelajarinya. Penyajian gambar dan warna ini dibuat sederhana supaya siswa sekolah dasar lebih mudah memahami isi materi. Di sini juga bisa kita klik icon audio. Pengertian magnet dan gaya magnet. A. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu seperti besi, baja, nikel, dan kolbat. B. Gaya Itu di audio yang tersaji. Yang selanjutnya kita klik icon lanjut, akan teralih ke materi magnet di scene yang kedua. Di sini juga bisa kita dengar audionya. jenis magnet alami dan buatan.
A. Magnet alami. Magnet yang terjadi secara alami di alam. Contohnya, batu magnet atau magnetit. Pada bagian ini dijelaskan mengenai berbagai jenis magnet berdasarkan bentuknya seperti magnet batang, lalu ada juga magnet ladam, dan ada magnet jarum dan juga magnet silinder. Nah, setiap jenis magnet ini disertai gambar sehingga siswa dapat membedakan bentuk masing-masing magnet. Kita lanjut saja ke yang selanjutnya, bisa diklik. Setelah kita selesai membaca dan mendengarkan materi magnet, kita bisa kembali ke menu utama melalui Home. Kita klik lagi icon materi. Setelah kita mempelajari topik magnet, selanjutnya kita klik ke topik B yaitu listrik dan kegunaannya. Masih sama ikonnya, di sini ada icon home, ada icon suara, ada icon kembali, ada icon lanjut. Di sini ada pengertian listrik dan arus listrik. Di sini tersaji ada pengertiannya, ada juga pengertian arus listrik, ada juga gambar-gambar yang menyajikan yang berkaitan tentang listrik, ada juga gambar yang berkaitan tentang arus listrik. Kita klik icon lanjut. Nah, pada slide ini, di slide ini tuh mengenalkan sumber energi listrik yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik seperti baterai dan sumber listrik lainnya. Masih sama, di sini ada icon suara, bisa kita dengar bersama. Sumber energi listrik DC dan AC. A. Sumber listrik DC, direct current, arus listrik yang mengalir satu arah secara tetap. Contoh sumber listrik DC yaitu baterai, sel aki, dan panel surya. Ciri-ciri DC. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada rangkaian seri dan paralel. Seperti yang halaman-halaman yang sebelumnya, di sini juga tersaji seperti pengertiannya dan juga gambar-gambarnya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Materi listrik yang terakhir, di sini ada penggunaan dan penghematan listrik. Di sini juga bisa didengar audionya. Penggunaan dan penghematan listrik. A. Penggunaan listrik. Listrik digunakan dalam banyak kegiatan sehari. Itu dia penyajian materi listrik. Setelah semuanya selesai, kita bisa klik menu Home. Nah, setelah topik A dan topik B sudah dibaca dan didengarkan materinya, kita beralih ke topik C yaitu teknologi untuk kehidupan. Di sini tersaji pengertian teknologi, ada pengertiannya dan juga ada contoh-contoh teknologi. Bisa kita lanjut. Di sini juga ada materi teknologi berbasis magnet. Yang pertama ada kompas, yang kedua speaker, yang ketiga ada MRI atau magnetic resonance imaging. Bisa didengar juga suaranya. Bisa diklik kembali apabila materi yang sebelumnya kurang jelas. Kita klik lanjut saja. Di sini ada teknologi berbasis listrik. Yang pertama itu ada bel listrik, motor listrik, dinamo. Di sini juga ada contoh-contoh gambarnya dan juga pengertiannya. Kita next. Di materi listrik ini ada materi telepon dan prinsip kerjanya. Di sini ada suara bisa diubah menjadi sinyal listrik oleh mikrofon. Yang kedua, sinyal dikirim melalui jaringan atau tower BTS. Yang ketiga, ada sinyal diterima dan kembali menjadi suara di penerima. Di sini pengertiannya juga, penjelasannya bisa diputar apabila kita ingin mendengarkan audionya, bisa diklik. Kita klik lanjut. Di sini ada materi teknologi masa lalu dan masa kini. Di sini tersaji juga gambar, contoh gambar teknologi masa lalu dan teknologi masa kini. Teknologi masa lalu contohnya yaitu minyak, lampu minyak, kabel telepon kabel, sepeda ontel. Untuk teknologi masa kininya ada lampu LED, smartphone, sama mobil listrik. Kita klik lanjut. Di sini ada materi hubungan gaya magnet dan arus listrik. Ini pengertiannya, dan ini juga keterangannya dan juga gambarnya. Di sini kita bisa dengarkan juga audionya. Kita next. Next lagi. Materi yang terakhir itu ada teknologi modern, maglev, MRI, dan industri. Nah, di sini ada contoh gambar maglev, yaitu kereta tanpa roda. Ada juga MRI, magnetic resonance imaging, dan juga industri. Di sini ada beko ya, teman-teman. Kita klik home untuk ke menu utama. Oke, setelah selesai kita membaca materinya, di sini kita terdapat tombol menu kuis, bisa kita klik, yang akan diarahkan ke petunjuk pengerjaan kuis. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Halaman ini menjelaskan aturan pengerjaan kuis, seperti jumlah soal, cara memilih jawaban, dan tombol untuk memulai. Nah, setelah kita membaca petunjuknya, kita klik icon mulai. Nah, di sini tersaji identitas untuk pengisi kuis. Misalnya kita tulis namanya Ayu.
Kita klik mulai yang akan langsung tersaji ke soal nomor 1. Nah, di sini ada soal nomor 1. Kita bisa baca magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk titik-titik. Nah, di sini kita bisa menjawabnya. Kita pilih B. Nah, lanjut saja ke pengerjaan. Ini tidak ada icon untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Apabila kita sudah mengklik satu jawaban, maka akan otomatis ke slide berikutnya seperti itu. Kita coba isi dan berapa hasilnya? Nah, yang benar ini ada 30. Kalau benar 30, kalau misalnya benar semua itu 100. Nah, apabila kita kurang puas dengan hasil kuisnya, kita bisa diulang dengan mengklik tombol yang ada di sebelah kanan atas. Mulai kita isi ulang namanya, misalnya Dinda atau Vinar. Kita bisa isi kembali. Nah, di sini kita bisa tersaji skornya. Pada akhir kuis, media akan menampilkan identitas yang mengerjakan kuis, lalu ada hasil atau skor, sehingga siswa dapat mengetahui tingkat pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Ada pula tombol reloading. Tombol ini bisa digunakan apabila ingin mengulang kuis dari nomor pertama. Seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Secara keseluruhan, media pembelajaran ini dikembangkan menggunakan aplikasi Makromedia Flash 8 dengan memanfaatkan berbagai fitur seperti scene, timeline, layer, simbol, motion twin, button, sound, and action script. Kombinasi fitur-fitur tersebut menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya menampilkan teks dan gambar, tetapi juga animasi, audio, navigasi interaktif, serta evaluasi otomatis melalui kuis dan perhitungan skor. Dengan demikian, media ini diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa, mempermudah pemahaman materi magnet, listrik, dan teknologi, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Sekian pemaparan media pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.